Salutaris Dei. Mari sama-sama katakan, Veritas Salutaris Dei. Dalam terjemahan langsung ke bahasa Indonesia kurang lebih adalah tematik kita. Kebenaran penyelamatan Tuhan. Kebenaran penyelamatan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah bagian yang kuat untuk kita maknai dengan perikop yang sudah kita baca barusan tadi. Kita mengulang lagi bagaimana Tuhan mati. Dan perikop berhenti di titik teks saat dia ditikam. Darah tertumpah. Tubuh terpecah di kayu salib. Tapi kebenarannya tidak akan pernah bisa tergantikan dan hilang. Ada 3 hal kurang lebih, 3 klaster akan kebenaran penyelamatan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus mati. Itu karena tunduk. Dia betul-betul berserah dan menaruh semuanya di tangan Tuhan pada kebenaran kehendak Allah Bapa. Coba lihat ayatnya yang ke-30. Ayat 30. Sesudah Yesus meminum, apa Bapak Ibu? Sekali lagi, sesudah Yesus meminum anggur asam, sebuah tradisi sebetulnya. Tapi menurut catatan hermeneutik tafsir, momentum ini dipakai, tadi kita sudah baca juga, indikasinya jelas. Salah seorang prajurit menggunakan cara ini untuk mengkonfirm, reconfirm, memastikan bahwa Yesus dengan kemanusiaannya sudah mati, meninggal dunia. Tetapi anggur asam secara reflektif adalah asam dunia. Ungkapan Indonesia banyak makan asam, ga. Jadi kalau engkau tidak berpeluh, kalau engkau tidak menjalani kesukaran, kalau Anda tidak menghadapi tantangan, kalau kita tidak berjuang di dalam kehidupan hari lepas hari, sampai dengan titik perjalanan Jumat Agung di 2025 ini, maka teks ini sebetulnya tidak mengena dengan dan tidak relate dengan kehidupan, bahkan dengan iman, pengharapan, kasih kita. Berkatalah Ia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa? Tuhan sudah selesai. Sekali lagi bilang sudah selesai. Bilang kiri kananmu, sudah selesai, sudah selesai. Ya. Mendengar, mengucapkan kata ini saja, itu tertoreh di hati kita dengan sangat kuat, bukan? Tapi izinkan saya tambah dulu sebelum kita selesaikan ayat 30 ini. Bapak Ibu dengar, perhatikan. Kata apa tadi? Sudah. Itu berarti semua momentum ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Soal waktu itu ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran Allah Bapa, timing, durasi, waktu itu ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Durasi waktu bukan ada di tangan prajurit. Durasi waktu bukan di panglima perwira. Durasi waktu bahkan bukan. Ada ujian siapa yang setia atau tidak setia. Jadi skala keluh, tangisan, kesakitan, penderitaan, bahkan ancaman maut, itu ujian untuk kita. Apakah kita mau setia? Apakah kita bisa
T-A-A-T, itu huruf kata itu dibolak-balik sama. Taat. Apakah kita taat? Apakah kita datang hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari Anda duduk di kursi rumah Tuhan ini karena ketaatanmu? Atau supaya dilihat tetanggamu engkau orang Kristen? Oleh sahabatmu engkau bisa nanti kirim foto dan katakan, terima kasih ya, selamat Jumat Agung ya, mari kita terima sakramen ya. Kalau kita datang dengan kemarahan ke rumah Tuhan hari ini, saya mau katakan dari mimbar kudus ini, dalam cinta kasih dan kuasa darah dan tubuh Tuhan Yesus terpecah di kayu salib, bertobatlah. Kalau Anda datang dengan kebencian, dendam bahkan, nyun pangapunten, saya mau berkata, Tuhan menghardik engkau sekarang ini juga. Perhatikan kata-katanya tadi. Kepalanya tertunduk. Dia bukan malu kepada kita, dia malu dosa-dosa kita. Dia malu kesalahan, kenajisan kita. Dan untuk itu dia menyerahkan nyawanya. Oleh karenanya salib itu adalah binar terang penyelamatan. Ada sinar, ada joy, ada kesukacitaan karena tangis, peluh, bahkan dipukuli, diludahi. Semalaman suntuk Yesus mengalami pengadilan. Baik pengadilan Kayafas tapi juga pengadilan lain-lainnya. Ditendang, digebukin. Dan ini bukan saat now, bukan saat kalaupun hari ini kita maknai ulang misalnya. Yesus sudah tahu hal itu karena dia Allah, karena dia ilahi. Anda bayangkan kita sudah tahu 2 minggu depan, sebulan depan, atau tahun depan, atau bahkan sejak kita sudah bisa tercerahkan rasional, kita tahu kita akan mati, dipukuli, diludahi. Betapa berat perjalanan. Kalaupun kita sebut secara duniawi, secara psikologis dan apapun juga. Berat Bapak Ibu. Kita tahu kita akan dihabisi oleh orang sekampung. Bahkan orang sekampung itu orang yang kita sayang. Minimal kita kenal sejak kecil. Kita tahu namanya dia. Kita main gundu sama dia, kita main congklak sama dia. Tapi mereka lah yang berteriak seperti fragmen tadi, salibkan dia. Bodoh amat, salibkan dia. Saya nggak kenal dia, salibkan dia. Lalu kita dipajang di bundaran PIM itu, bisa bayangkan Anda dan saya dipajang di PIM, ya, di bundaran itu, di perapatan bundaran PIM, lalu ditelanjangi. Dia rela, Tuhan Yesus rela menanggung semua itu. Ini kebenaran klaster kedua. Gusti Yesus Kristus rela menanggung murka Allah. Karena dalam konteks PL Perjanjian Lama real sekali soal kemarahan, murka dari Allah. Tapi di Perjanjian Baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua itu dibayar lunas dengan kematiannya. Yang kelihatannya kekalahan, tidak. Itu bukan kekalahan. Coba lihat ayat 35. Ayat 35. Orang yang melihat sendiri hal itu, saksi. Betapa sering kita butuh saksi. Belakangan ini lagi rame soal misalnya ijazah Bapak Presiden Joko Widodo. Semua butuh saksi. Kita tidak ributkan itu di mimbar ini. Tapi saya mau menegaskan betapa kuatnya bagian momentum ayat 35 ini. Perhatikan. Orang yang melihat sendiri hal itu. Yang, apa Bapak Ibu? Bersaksi. Bukan katanya, bukan misalnya, kayaknya, dengar-dengar. No.
melihat sendiri. Dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan apa Bapak Ibu? Kebenaran. Yuk masuki lagi rasional hati. Sama-sama bilang kebenaran. Kebenaran penyelamatan Allah Bapa. Kebenaran penyelamatan Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya Anda dan saya, supaya kamu juga percaya. Jangan ragukan cintanya Tuhan. Dari mimbar kudus ini di Jumat Agung ini, izinkan saya berkata, Tuhan Yesus sayang padamu. Gusti Yesus itu sayang banget sama keluargamu. Apa hak kita membenci keluarga sendiri? Come on. Tuhan Yesus sayang dirimu dan sahabat-sahabatmu, tetanggamu, rekan kerja, sedivisi atau lain divisi. Untuk apa terus memelihara kemarahan itu tadi kepada sahabatmu? Persilahkan dia mentahirkan. Tapi Pak Lusindo, Bapak nggak tahu sih. Dia meliciki saya, membohongi saya. Yesus mati, Bu. Pak. Tuhan habis-habisan dipermalukan luar dalam. Tuhan Yesus sayang kepadamu. Bahkan setiap orang yang kau temui yang belum kita kenal besok. Cintai mereka, hargai, respect, hormati. Sayangi semua insan, bahkan suku apapun, agama apapun. Bahkan ciptaan Tuhan yang lain. Yang terakhir, klaster kebenaran yang ketiga. Kematian Tuhan Yesus Kristus memberi apa? Kemenangan. Kemenangan kepada siapa? Kepada siapapun yang percaya. Izinkan saya kasih tanda seru. Izinkan kita bawa pulang tanda seru. Karena grace anugerah itu diberi Tuhan untuk semua ya diarahkan, diberikan, ditawarkan untuk semua. Kasih karunia Tuhan buat semua. Tapi tidak dan belum semua. Sampai hari ini. Belum semua mau menerima. Kepada kita yang percaya ada 3M oleh karenanya. Yuk sama-sama bilang sama saya. Mati. Kurang keras, mati. Menang. Dan terakhir mengasihi. Yuk kita gabung, 2 iya. Mati, menang, mengasihi. Tolong berbisik pada kiri kananmu, bilang 3M ini. Mati, menang, mengasihi. Bagikan. Jangan keep sendiri. Ku telah mati dan tinggalkan apa Bapak Ibu? Cara hidupku yang lama. Udah tinggalin yang lama. Udah basi, yang gak berkenan pada Tuhan sudah basi. Semuanya apa? Sia-sia. Lalu Rasul Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap berharga mulia, itu sampah. Mari masuk pada kemuliaan Tuhan. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan di mana? Pada mesbahmu. Jadilah padaku
Yang kita mau atau apa yang Tuhan mau? Yang kita mau apa yang Tuhan mau? Sama-sama. Iya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tuhan, kami datang padamu. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Mari dekat pada Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu. Layakan kami Tuhan menerima sakramen-Mu, melanjutkan hidup kami yang Kau ingini. Dan itu mengapa kita sebentar akan memasuki sakramen perjamuan kudus Tuhan. Mari dicerahkan lebih lagi. Kita tidak mampu membayar dosa-dosa, hutang, segala kesalahan kita. Mari menghadirkan juga setelah sakramen nanti, menghadirkan jamuan yang terbaik bagi dunia. Di tengah geopolitik, di tengah geoekonomi, dunia bahkan. Sekarang berkecamuk perang Bapak Ibu, bukan perang peluru. Bukan perang rudal ini hari ini. Perang ekonomi. Perang beneran ini terjadi. Di tengah PHK, di tengah kemelut untuk terus berjuang dalam tugas pekerjaan. Jangan mengeluh. Jangan gampil marah-marah. Kalau engkau masih bekerja, kalau engkau masih berusaha, kalau engkau masih diberi kekuatan, kesehatan, kepintaran, kecerdasan, bahkan skill, talent, naikkan ucapan syukur. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kasihi istrimu. Kasihi, cintai suamimu. Setia pada pasangan. Tidak apa-apa ribut sedikit-sedikit, boten nopo-nopo. Tapi jangan tinggalkan suamimu. Jangan tinggalkan istrimu. Karena perselingkuhan sekarang lagi di mana-mana. Jangan tertawakan orang lain. Jangan bully orang lain. Dia mah gak setia. Dia coba lihat itu. Kok dilakukan pada waktu COVID ya. Ingat, ngerti apa yang sedang saya katakan di TikTok dan ramai sekarang. Dia lakukan itu berarti kurang lebih saat COVID ya. Berhenti yang begitu-begitu. Jangan-jangan kita sendiri sudah selingkuh dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah. Minta ampun pada Tuhan. Dan datanglah dalam sakramen ini dengan penuh kesungguhan. 2025 saya berdoa menjadi bagian konfirmasi, penggenapan, tapi juga kita tiap hari menguatkan, mengkonfirmasi, menggenapi tiap hari akan cinta kasih, pengampunan, penyelamatan, kebenaran, penyelamatan dari Allah Bapa. Veritas Salutaris Dei. Sama-sama katakan. Veritas Salutaris Dei. Tuhan Yesus memberkati. Amin.